Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di bulan September kami sudah bisa memasuki di minggu pertama ini bersama dengan suami istri, anak-anak, keponakan, keluarga. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Masuk bulan ke-9 di tahun yang masih belum pulih 100% dari pandemi. Tuhan tetap memimpin dan memelihara anak-anak-Mu. Bahkan bukan hanya di tempat ini, tapi di luar gereja ini, di tempat-tempat lain, orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu tetap ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tuhan berfirman-Lah kepada setiap kami, ajar kami, nyatakan kesalahan kami, didiklah kami dalam kebenaran, supaya hidup kami semakin hari semakin menikmati Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, biar Roh Kudus memampukannya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita memasuki bulan ke-9 di awal minggu ini, kita bisa bersama-sama kembali. Kita akan membahas tema Tuan dan Hamba. Tuan dan Hamba dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Sebelum membahas teks ini, ada seorang bercerita kepada saya, ada jemaat pindah dari gereja A, pindah ke gereja B. Lalu ketika ditanya kenapa kamu pindah dari gereja A ke pindah ke gereja B, dia bilang saya nggak betah di gereja A. Karena setiap kali khotbah firman Tuhan begitu keras menegur dosa-dosa dan kesalahan saya. Jadi saya pindah saja ke gereja B supaya saya tidak ditegur lagi segala dosa dan kesalahan saya. Dan betul ketika dia pindah ke gereja B, di gereja B dia tidak lagi merasa susah hati karena dia bebas melakukan apapun dan firman Tuhan tidak pernah memberitakan tentang menegur dosa. Ada seorang teolog berkata, kalau mau aman masuk dalam sebuah pelayanan, hamba Tuhan jangan suka tegur dosa. Karena kalau tegur dosa dari mimbar nanti cepat-cepat bisa dilengser. Itu kata seorang. Nah saudara, ketika saya melihat si orang ini pindah ke gereja B, dan ternyata di gereja B memang tidak pernah memberitakan tentang salib Kristus, mengajarkan bagaimana kamu bisa menjadi dimotivasi bagaimana menjadi orang yang sukses di dalam dunia ini. Dan tidak lama kemudian orang ini pun menghilang dari gereja B itu. Saya mau melanjutkan juga ketika seorang teman bertanya kepada saya, maukah kamu pindah pelayanan dari GKRI Kelapa Gading? Saya bilang, kenapa? Karena di tempat yang baru, kamu akan mendapat 10 kali lipat lebih besar dari persembahan kasih yang kamu terima setiap bulannya. Cuma syaratnya satu, kata teman saya. Apa syaratnya? Saya bilang, kamu jangan memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Alkitab setiap khotbah. Kamu cukup menyampaikan apa yang sudah digariskan oleh pendiri daripada gereja itu. Itu saja dia bilang. Jadi jangan khotbahkan dari Alkitab. Saudara, bersyukur kepada Tuhan, dari sekolah minggu saya dididik, saya diajar bagaimana kembali kepada ajaran-ajaran kebenaran Alkitab. Sehingga ketika saya ditawarkan seperti itu, saya bilang saya tidak tertarik dengan setumpuk uang, karena kalau hanya mengejar itu, kamu 1 minggu hanya khotbah 3 kali, 4 kali, tapi penghasilanmu 10 kali lipat lebih besar dari yang sekarang, dia katakan seperti itu. Saya pikir di sini pun saya sudah 3 kali, 4 kali 1 minggu menyampaikan firman. Tapi perbedaannya adalah ketika harus memberitakan di luar kebenaran firman Tuhan, itu bukan panggilan saya sebagai hamba Tuhan.
Saudara, baik jemaat yang pindah dari gereja A maupun saya yang ditawarkan untuk beralih dari pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini, keduanya sama sebetulnya. Bicara tentang apa yang kita hidupi sebagai seorang Kristen yang sejati. Bagaimana saya menghidupi saya sendiri sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara buka Lukas pasal 17, kita hari ini hanya konsentrasi di 4 ayat, ayat 7, 8, 9, dan 10. Tapi sebetulnya berkaitan dengan ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tuhan Yesus sedang menasehatkan tentang bagaimana orang-orang yang mendengar Dia, murid-muridnya, diajarkan 3 hal. Yang pertama, aku katakan, aku nasihatkan kamu supaya kamu jangan memberikan sebuah ajaran, jangan menyesatkan orang lain. Jadi banyak orang, saya juga heran, rela untuk disesatkan. Padahal Tuhan Yesus katakan, tidak mungkin tidak ada penyesatan di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kamu jangan masuk di dalam penyesatkan, juga jangan mau disesatkan. Dan ayat yang berikutnya di bagian kedua, kalau mau menjadi seorang pengikut Tuhan, panggilannya bukan menjadi seorang percaya, tapi menjadi seorang murid, dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi memang firman Tuhan selalu menegur kesalahan saudara, kesalahan saya. Kita perlu dikoreksi. Saya sedikit mencicipi pergumulan Nabi Yeremia, kesusahan hati Tuhan. Ketika kita melihat kitab Yeremia, Tuhan bilang, sudahlah, kalau ada orang-orang tertentu memang tidak mau mendengarkan engkau, Nabi Yeremia, biarkan dia. Kalau mau ke kiri, biarkan dia ke kiri. Kalau mau ke kanan, biarkan dia ke kanan. Mau apapun, biarkan dia. Saya pikir kenapa Tuhan begitu marah, begitu murka ketika Yeremia berkata, ibuku, kenapa engkau melahirkan aku? Terkutuklah hari di mana aku dilahirkan, karena semua orang menyerang aku, semua orang menyalahkan aku, karena aku menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu saya menyelidiki bagian demi bagian setiap hari Jumat sampai 10 sesi hari Jumat di dalam doa Jumat kita, setiap Jumat saya semakin menyadari, memang saudara, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, kita tidak mau disesatkan atau mengajarkan penyesatan, maka tidak bisa tidak. Kita sering terbentur dengan banyak hal. Ada banyak orang-orang yang akan berbalik mengatakan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita mau dengan cara hidup kita sendiri. Itulah sebabnya di bagian pertama, di bagian kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid-muridnya. Bukankah saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan? Itulah sebabnya hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita tidak mau disesatkan. Yang kedua, kita mau bawa di dalam ketika Tuhan menegur kita. Waktu saudara baca Alkitab, waktu saudara mendengar firman Tuhan, waktu kita dalam banyak hal Roh Kudus bicara, kita dapat menyesal, kita dapat berbalik kepada Tuhan. Kalau kita berbalik, maka ayat 3 katakan, harus diampuni orang yang menyesal, orang yang bersalah. Ini 2 bagian. Hari ini ayat 7, 8, 9, 10. Masuk ke bagian yang ketiga, ketika Tuhan katakan, kalau kamu adalah murid-muridku, kamu adalah orang Kristen yang sejati, maka perikop tentang tuan dan hamba menjadi bagian yang sangat penting untuk kita hidupi dalam keseharian kita. Perhatikan di dalam bagian pertama, saya sudah meringkas, kata hamba di situ ditulis di dalam bahasa Yunaninya memang doulos, artinya budak. Budak itu artinya seseorang yang dimiliki oleh orang lain, dimiliki. Dulu orang bisa beli, sistem perbudakan masih ada, bahkan sampai perjanjian baru waktu Tuhan Yesus Kristus melayani 3 tahunan. Saudara, itu sebabnya di ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama, 17 ayat 7. Mari kita baca, 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang,
mari segera makan. Enggak ada seorang tuan, master, yang ketika budaknya, hambanya kerja di ladang artinya di luar rumah, apakah dia menggembalakan atau membajak, dua kegiatan di luar, ketika pulang terus tuannya bilang, ayo silakan makan. Enggak ada. Kenapa seperti itu saudara? Karena memang itu tugas seorang hamba, tidak lebih tidak kurang. Itu adalah tugas seorang hamba. Ketika kamu melakukan bagian kamu, melakukan tugas itu adalah kewajiban seorang hamba. Tuhan Yesus menekankan bagian ini, dia tidak perlu, sang Tuhan tidak perlu terima kasih. Bukankah kita seringkali terima kasih tapi lip service. Kita bilang terima kasih sama orang tapi tidak sungguh-sungguh terima kasih, udah kebiasaan terima kasih. Nah ini juga harus kita koreksi ketika kita mengatakan terima kasih. Maksudnya apa terima kasih? Seringkali thank you-nya kita itu ya kebiasaan. Tapi Tuhan berkata, aku mengatakan kalau Tuhan itu sudah dilayani, hamba itu sudah kerja, maka sang Tuhan tidak perlu bilang terima kasih. Karena memang itu sudah tugas dari hamba itu. Bahkan hamba itu tidak dipersilakan untuk duduk, makan, silakan segera makan. Tidak. Ini di ayat yang ke-7. Saudara yang kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan mengatakan di ayat ke-7 dan ayat ke-8 memberikan komentar, ketika kita sudah dipakai dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, kalau saudara baca ayat ke-8, sang Tuan berkata, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan, aku minum, baru kamu boleh makan, baru kamu boleh minum. Artinya apa? Udah selesai dari ladang, udah capek menggembalakan, membajak, sampai di rumah, sang Tuan tidak suruh dia makan, minum, duduk, enggak. Layani aku, kata sang Tuan. Maksudnya apa? Maka komentator ini berkata, ketika kita sudah dipakai untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita sudah berperilaku benar, hal itu tidak berarti kita boleh melalaikan tugas, tanggung jawab, ibadah kita yang lain. Banyak orang berpikir, saya sudah melayani Tuhan ya, saya tidak perlu berdoa lagi, saya tidak perlu lagi merenungkan firman Tuhan, saya tidak perlu lagi saat teduh. Kenapa? Saya sudah capek melayani Tuhan. Ternyata tidak begitu, saudara. Bahkan ketika saudara dan saya sudah melakukan tugas, setelah selesai, kita pun, saudara dan saya, tetap punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Apakah kita masih bersaat teduh? Apakah kita masih baca firman Tuhan? Apakah kita masih mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan kehidupan kita? Setuju dengan ahli Alkitab ini yang berkata, kita masih punya tugas tanggung jawab yang tidak boleh dilalaikan. Hanya mentang-mentang kita sudah melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Sang Tuhan, Sang Tuan, the Lord itu, kita, itulah tugas kita, itulah kewajiban kita. Tidak lebih, tidak kurang. Kenapa Tuhan Yesus sampaikan bagian ini, saudara? Karena banyak orang-orang ambil kredit, ambil keuntungan dari sesuatu yang dia lakukan. Ketika dia sudah lakukan, seolah-olah Tuhan, engkau berhutang sama aku. Benarkah seperti itu, saudara? Ketika saya selesai melayani Tuhan, ketika saudara melayani Tuhan, melayani orang lain, apakah Tuhan berhutang kepada kita? Mari kita renungkan bagian yang pertama ini. Kalau kita selesai mengerjakan sesuatu, jangan berpikir maka ya sudah selesai. Begitu banyak orang ketika sudah selesai di bagian pertama, terus dia pikir ya udah kelar. Kalau cara hidup kita seperti itu, maka tidak heran kalau banyak orang yang sering berkata, bagaimana kehidupan kamu, Pak, Ci, Tante, Om? Oh, saya ketemu seorang pemuda di Kelapa Gading. Dulu saya, Pak Redi, saya ini aktif, saya ketua pemuda dulu. Terus sekarang gimana, saya bilang? Oh dulu Pak, sekarang saya sudah berkeluarga, punya anak, saya udah gak sempat lagi. Maksudnya dulu
Dulu saya aktif. Dulu saya menjadi hamba. Dulu saya melayani. Tapi sekarang, sorry. Saya tidak lagi aktif. Saya tidak lagi mau berbuat apa-apa untuk Tuhan. Tidak heran. Orang-orang seperti ini cepat atau lambat akhirnya hilang dan tidak pernah lagi menjadi seorang hamba. Jadi panggilan hamba itu apa sih saudara? Apakah panggilan hamba harus menjadi seorang pendeta, penginjil, jadi seorang majelis, melayani, jadi pengurus? Enggak. Ternyata hamba ini adalah untuk semua orang, untuk saudara dan saya. Kalau kita adalah orang Kristen yang sejati, maka kita adalah sesungguhnya murid-murid Kristus. Amin. Inilah bagian buat saudara, inilah bagian buat saya. Sehingga kehidupan kekristenan kita, ketika sudah selesai satu, kita sudah kerjakan seperti hamba tadi, sudah dari ladang membajak, semua kita sudah kerjakan, menggembalakan. Setelah sampai di rumah, kita tanya lagi sama Tuhan, apa yang masih harus saya kerjakan? Dengan cara hidup seperti ini, saya yakin saudara dan saya akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berkata apa? Masuklah, hai hambaku yang baik dan setia. Bukankah itu kalimat yang ingin kita dengar dari Tuhan? Seringkali saya menyampaikan juga di mimbar ini, betapa malunya saya kalau saya harus berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau berjumpa dengan Tuhan, terus kita hidup asal-asalan, beranikah kita menatap wajah Tuhan? Biasa anak-anak kalau dikasih tugas sama papi mami sama papa mamanya, dia tidak kerjakan, papa mama papi mami pulang dia akan ngumpet, dia akan takut. Tapi kalau dia kerjakan tugas bagiannya, maka ketika papi maminya pulang, dia tidak akan pernah ketakutan. Amin saudara. Begitu juga karyawan. Kalau karyawan dikasih tugas sama bosnya, saya akan pergi ke luar negeri 1 bulan, kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap bos. Hari demi hari. Kalau karyawan itu kerjakan bagian dia, sebelum tiba pimpinannya, bosnya pulang dari luar negeri, dia sudah bereskan semua 1, 2, 3 sampai 10. Ketika bosnya datang, dia akan dengan begitu yakin, dengan begitu percaya diri, Pak, bos, semua sudah saya kerjakan. Ini yang Bapak minta 1, 2, sudah selesai semua. Dia akan menghadap dengan begitu percaya diri, dengan begitu bersyukur. Tapi kalau dia tidak kerjakan, ya bos saya mumpung lagi ada di luar negeri. Saya jalan-jalan ke mall, saya tidak mengerjakan bagian saya. Terserah saya dong, dia juga gak lihat. Giliran udah tinggal 1 hari mau pulang, dia panik kerjakan dan gak keburu. Waduh, baru bosnya ketok begini aja dia udah begeter. Waduh, mati dah gua. Saudara, bayangan seperti ini di dalam kehidupan rumah tangga maupun di pekerjaan menjadi satu yang sangat real, satu hal yang sangat nyata. Ketika kita merelasikan dengan hubungan kita dengan Sang Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, bukan? Satu hari saudara dan saya yang berdiri di mimbar ini, saudara yang duduk mendengarkan, kita sama-sama akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Sang Tuhan ini sudah memberikan tugas kepada hambanya, akan menuntut tanggung jawab saudara dan saya dengan porsi yang berbeda. Apakah kita sudah mengerjakan kewajiban, tugas yang seharusnya? Ini bagian di ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara, kita maju ke ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Sekali lagi, bagaimana di dalam ayat yang ke-9, saudara bisa perhatikan, dan ayat 10, apa reaksi dari Sang Tuhan? Ayat 9 dan 10. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Terima kasih enggak dia sama hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Perhatikan sekali lagi di ayat
yang ke-10. Ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata. Siapa yang berkata? Hambanya. Kalau kamu sudah kelarkan tugas kamu bilang, kamu berkata, kami hamba itu adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Waktu saya cari tahu kenapa ya, kok Tuhan bilang kalau kamu sudah kerjakan tugas kamu, kewajiban kamu jangan bilang aku nih hamba yang berguna. Kalau nggak ada saya nggak bisa jalan semuanya. Enggak. Terus Tuhan Yesus ajarkan apa? Kalau kamu sudah selesaikan tugas kamu sudah melakukan ini, berbuat baik, melakukan perbuatan baik, melayani Tuhan, kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang bagaimana? Yang tidak apa? Gak berguna, useless. Loh, kok negatif ya seolah-olah ya? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dilanjutkan lagi, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ternyata setelah saya cari tahu tentang kata apa sih maksudnya? Kami ini hamba-hamba yang useless. Kami ini enggak berguna. Ternyata di sana di salinan lain ditulis unprofitable servant atau unworthy servant. Ternyata antara tidak berguna, useless, unprofitable dengan unworthy, enggak layak, tidak mendatangkan profit apa-apa selain apa yang ditugaskan kepadaku sebagai hamba aku kerjakan. Memang begitu saudara. Seorang hamba doulos yang sejati, hamba yang sejati itu dia hanya mengerjakan kalau tuannya bilang ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, lurus ya lurus. Itulah hamba. Dia tidak kerjakan yang lain. Karena dia mengerjakan benar persis secara hurufiah apa yang tuannya perintahkan. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu cukup melakukan apa yang aku perintahkan. Makanya dengan sangat rendah hati, sang hamba berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tidak bisa memberikan keuntungan yang lain kepada sang Tuhan. Kami sebetulnya tidak layak. Luar biasa Tuhan memberikan penekanan bagaimana ketika saudara sudah melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Melayani Tuhan, melayani sesama. Katakan kepada diri kita masing-masing, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang tidak mendatangkan keuntungan apa-apa selain daripada apa yang sang Tuhan perintahkan kepadaku. Bagian ini sangat mendalam sekali kalau saudara membandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tadi pemuda remaja menyanyikan The Servant King, The Servant King. Dalam satu teks syairnya dikatakan, For it is Christ we are serving. Ketika saudara melayani, ketika saudara berbuat baik, ketika saudara melakukan apapun, seperti Kolose 3 ayat 23 katakan apa? Kerjakanlah itu seperti untuk siapa? Untuk manusia? Bukan. Walaupun kita melakukannya untuk manusia, tapi lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Benar pujian tadi. For it is Christ we are serving. Karena sesungguhnya ketika kita melayani, ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, melihat kepada the servant king, raja yang menjadi hamba, yaitu Yesus Kristus, yang sebentar ketika kita menikmati roti dan perjamuan tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan benar, Kristus sudah menjadi contoh, menjadi teladan. Demikian juga ketika saudara dan saya melayani, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani aku. Karena itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 31. Yohanes pasal 14 ayat 31. Slide berikutnya. Yohanes 14 ayat 31. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa
dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Saudara perhatikan, Kristus ketika dia hadir dalam dunia ini, dia tidak mengerjakan agenda-agenda perintah yang lain. Kecuali siapa? Kecuali perintah dari Bapa, aku lakukan. Bapa memerintahkan aku, engkau harus membayar kesalahan, dosa, pelanggaran manusia. Semua, saudara dan saya, berbagian di dalam penderitaan Kristus. Itu yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53. Kalau saudara baca ayat 4 sampai ayat 5, kita baca bersama-sama Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa Kristus harus menderita ketika saudara sudah percaya Tuhan, dibaptis, menikmati perjamuan Tuhan? Karena saudara, karena saya. Karena kejahatan kita, karena pelanggaran kita berbagian di dalam setiap detail penderitaan Kristus. Jadi kalau saudara mungkin marah dengan tentara Romawi yang begitu kejam, memakukan tangan, kaki, menusukkan tombak ke lambung Yesus, sebetulnya saudara dan sayalah itu. Kita sedang menyakiti hati Kristus dengan dosa-dosa saudara, dosa-dosa saya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa diselamatkan. Kok bisa? Ya, ketika kita berbagian dalam penderitaan Kristus, maka Kristus yang menderita di atas kayu salib menuntaskan, memuaskan semua murka Allah Bapa. Maka ketika kita melihat Kristus, kitalah sesungguhnya. Kita lanjutkan saudara, Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5. Sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, kitalah yang menyebabkan penderitaan Kristus. Kitalah yang membuat Kristus menderita. Ya, kita tunggu sebentar supaya tidak terpotong. Baik, kita lanjutkan saja ya, saudara. Saudara dan sayalah yang menyebabkan Kristus menderita. Yang menyebabkan Kristus mati di atas kayu salib. Kalau kita tidak bisa mengakui, enggak Pak, saya enggak pernah salah, maka keselamatan bukan milik saudara dan saya. Tapi karena kita sadar, benar, Kristus menderita. Sang hamba itu yang begitu taat kepada Allah Bapa sebagai Sang Tuhan, melakukan seluruh kehendak Bapa. Maka saudara, ketika Kristus mati di atas kayu salib, segala dosa, segala pelanggaran kita menjadi selesai, dibayar. Harganya sudah lunas dibayar. Itulah sebabnya keselamatan saudara, keselamatan saya menjadi final. Tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi gimana ya, saya selamat apa kagak ya, enggak ada lagi. Karena memang kita sudah ada di dalam penderitaan Kristus. Dan kita sudah diwakilkan oleh Kristus, hamba yang begitu taat kepada kehendak Bapa. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Ketika kita menempatkan diri sebagai hamba, apakah kita juga boleh menjadi hamba yang taat, yang tidak mencari
kredit point, mencari keuntungan pribadi buat diri kita, tetapi untuk hanya kemuliaan Tuhan. Saya mau mengakhiri renungan hari ini dari Matius pasal 25 ayat 21 sampai 23. Saya sudah siapkan di sana, mari kita baca bersama-sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau saudara dan saya selama hidup dalam dunia ini sudah menjadi hamba yang taat, selesai satu tugas, Tuhan kasih tugas lagi. Dan saya yakin selama nafas masih ada dalam diri kita, Tuhan pasti kasih saudara dan saya tugas-tugas yang baru. Sesuai dengan porsi dan panggilan kita, sesuai dengan usia dan kemampuan kita. Selalu kalau kita masih bisa bernafas, Tuhan, Sang Tuhan, the Master yang sejati itu akan memberikan kepada saudara dan saya tugas tanggung jawab. Kalau kita sudah selesaikan semua tugas tanggung jawab kita, maka inilah kalimat yang Tuhan katakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kapan dong kita bahagia? Nanti di sorga kita santai-santai, nganggur-nganggur gitu? Apa cuma main kecapi? Atau cuma tugasnya, nanti di sorga ada yang bilang tugasnya cuma nyanyi-nyanyi doang Pak. Terus ada yang bilang bosan banget ya, suara gua fales lagi waktu di dunia. Orang kalau gua nyanyi semua pada tutup kuping. Nanti tugasnya suruh nyanyi, aduh gua gak suka nyanyi, gua sukanya kerja. Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah kasih tahu, ada tugas. Kamu diciptakan bukan menjadi pengangguran, tapi menjadi orang yang terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Ternyata sebelum manusia jatuh dalam dosa, setelah jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ambil tugas tanggung jawab itu. Bahkan sampai di dalam kekekalan nanti, di dalam kerajaan sorga, saudara dan saya yang sudah setia menjadi hamba akan diberikan tugas-tugas yang baru. Tapi saya yakin tugas-tugas itu bukan lagi sebagai hamba dan Tuhan, tapi sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Disinilah kita latihan, betul? Di dunia inilah kita latihan. Saya ragu kalau ada orang tidak mau bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, berbuat baik sebagai hamba, betah di sorga. Jangan-jangan dia enggak betah. Ya sorga kayak begini, suruh melayani Tuhan, gua gak mau. Sorga memang begitu, saudara dan saya akan dikasih tugas. Bahkan Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat yang memberontak. Inilah gambaran tentang hamba yang sejati. Gambaran tentang Tuhan yang sejati. Dia bukan Tuhan yang bengis, tapi Tuhan yang sudah menjadi contoh yang menderita. The servant king tadi. Raja tapi menderita. Tuhan tapi menderita. Supaya apa saudara? Supaya jadi contoh bagi saudara. Jadi contoh buat saya meneladani Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan hari ini dari perikop Lukas pasal 17. Bukankah Tuhan memanggil saudara menjadi murid-muridnya? Bukan sekedar menjadi orang percaya. Menjadi murid berarti terus-menerus diajar, dididik di dalam kebenaran. Mari kita berdoa mengakui di hadapan Tuhan. Bukankah kita seringkali mencari keuntungan, kepentingan pribadi? Kita minta Tuhan berterima kasih kepada kita.
Padahal kalau kita memperhatikan baik-baik, Tuhan tidak terpengaruh apa-apa kalau saudara dan saya berbuat baik atau melayani Tuhan. Tetapi kalau tanpa Tuhan, hidup saudara dan saya akan celaka. Mari kita berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan, khususnya sebentar kita boleh duduk semeja di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan siapakah kami ketika kami selesai melakukan perbuatan baik, ketika kami selesai melayani Engkau. Kami diingatkan untuk selalu bertanya, masih adakah tugas yang Engkau berikan kepada kami harus kami kerjakan. Tuhan, terima kasih untuk gambaran Kristus, hamba yang menjadi contoh teladan, hamba yang menderita bagi kami. Sehingga setiap kali kami melihat Kristus di atas kayu salib, kami memandang diri kami yang tidak layak. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hanya mencari keuntungan menjadi seorang jemaat. Kami mencari keuntungan menjadi seorang pendeta, penginjil, hamba Tuhan, majelis pengurus, melalui satu persekutuan yang bernama gereja. Tuhan, biarlah Engkau terus menguduskan kami, menyucikan hati pikiran kami. Mau apa kami dengan Tuhan? Mau apa Tuhan dengan kami? Sehingga kami semakin jelas mengapa kami ada di tempat ini, mengapa kami jadi orang percaya, mengapa kami jadi murid-murid-Mu. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami untuk terus belajar setia sebagai seorang hamba. Engkaulah Tuhan, Tuhan yang sejati itu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita